Baik, Ustazah mulai dari soal nomor 1. Bentar, Ustazah share screen. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba tak besarin. Bisa dilihat kebesaran atau sudah pas? Pas ya. Oke, Ustazah mulai. Yang nomor 1. Nomor 1 ini Ustazah pernah membahas ini ya. Semoga masih ingat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 3 batangan. Kalian bisa lihat kursornya Ustazah Vita yang muter-muter ini. Iya. Nah, oke. Ustazah menjelaskannya pakai kursor itu ya, kalian perhatikan. Ada 3 batangan anak-anak. Ini batangan yang pertama, anggap aja batang coklat ya, biar agak-agak lapar gitu. Ini batangan yang kedua, ini batangan yang ketiga. Nah, batangan itu jangan digabung anak-anak, karena itu sudah dipisah. Kalau sudah dipisah ya sudah dipisah, jangan digabung-gabung ya, gitu. Nah, ada ceritanya gini. Andi itu mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Yang A 6, B 7, C 9, D 13. Nah, gimana caranya? Kita lihat pembahasannya ya. Nah, tadi kan bagiannya kotak-kotaknya hanya seperti ini ya. Kita lihat dulu anak-anak, yang kotak-kotak ini itu berapa bagian dulu. Kita coba lihat. Kotak yang pertama, batangan besar ini yang pertama ini dibagi menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 bagian yang diarsir oranye berapa bagian anak-anak? Berapa kotak? Yang diarsir oranye ada berapa kotak ini? 7. 7. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh itu loh diarsir semua Ustazah ya. Iya, diarsir semua. Berarti kan ada 7 kotak. Berarti bisa kita tuliskan 7 yang diarsir dari 7 bagian yang ada yang di bawah ini sama dengan 1 bagian. Artinya 1 bagian keseluruhan sak kotak full ini, besar ini, itu diarsir semua. Nah, selanjutnya kotak yang kedua. Kotak yang kedua ini juga ada 7 kotak, nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang diarsir cuma 1. Yang diarsir oranye itu cuma 1. Maka bisa kita tulis 1/7. Ya. Nah, jadi yang diarsir ini di gambar yang pertama ini di 3 kotak ini itu hanya 1 dan 1/7 gitu. Sementara bagiannya Andi tadi itu 2/3/7 bagian. Berarti kan kurang itu yang diarsir. Ya kan? Wong yang diarsir di atas ini loh hanya 1/7. Berarti kan kurang ya. Nah, kurangannya itu Andi harus mengarsir berapa kotak lagi gitu maksudnya soal yang pertama itu. Nah, kita cek sekarang karena 2/3/7 itu kan sama dengan 2 ditambah 3/7 kan? Iya kan? Halo? Iya. Iya, nah maka kita arsir dulu yang 2 bagian ya. Yang 2 bagian kita arsir. Lah, ini kan sudah 1 bagian nih. Yang tadi yang diarsir oranye semua tadi sudah 1 bagian. Sekarang tinggal 1 bagian lagi yang kita arsir. Berarti semua ini kita arsir. Ya, supaya membedakan mana yang arsiran soal asli dan arsirannya Ustazah, arsiran tambahan, maka arsiran tambahannya Ustazah kasih warna apa ini? Abu-abu. Ustazah kasih warna abu-abu ya. Yang warna oranye ini arsiran asli dari soalnya ya. Nah,
Jadi Ustazah arsir nih semua sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kotak sisanya ini Ustazah arsir semua. Maka kita dapatkan 1 bagian utuh lagi. Maka kita sudah mendapatkan 1, 2. Nah, sudah dapat 2 bagian. Nah, kan kurang nih, kurang 3/7 bagian kan? Ya, maka karena kurang 3/7 bagian, maka batangan yang terakhir ini, yang awalnya putih semua ini, Ustazah arsir 3 bagian saja, karena pembilangnya ini 3, anak-anak. Jadi Ustazah arsir 3 bagian saja, dan bisa kita tulis 3/7. Nah, jadinya sudah lengkap nih yang diarsir. 1, 2, sama 3/7 gitu. Jadi berapa tambahan kotak putih yang Andi arsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 bagian yang diarsir. Paham nomor 1? Silakan kalian tulis yang diarsir itu. Nulisnya nggak harus semua, terserah kamu pemahamanmu mulai yang mana. Mulai yang ini ya sudah berarti ini yang ditulis, digambar di soalnya itu ya. Kalau cukup di soalnya langsung aja, jadi nggak usah gambar lagi ya. Kalau kamu nulis di buku tulis lah gambar ulang laan. Nanti malah lama. Di lembar soalnya aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Giza sudah bagus, fokus. Mas Ahna fokus juga. Bagus. Mbak Zahra, Mbak Mada fokus, bagus. Mas Fahri juga excellent. Si kembar excellent. Rafasa oke. Sambil nunggu teman-temannya yang menulis, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bertanya. Ustazah jelaskan lagi nggak apa-apa. Soal sebanyak itu tidak harus kita habiskan satu pertemuan ini ya anak-anak ya. Pokoknya Ustazah Vita pelan-pelan aja menjelaskannya ya, yang penting paham. Fafa oke. Mbak Nisa bagus. Mas Ridwan kok nggak ada nih? Ridwan kemana nak? Oh ya oke sip. Lumayan ya, lumayan sudah bertambah partisipannya. Jadi 16. Nah, oh ini ada yang masuk lagi. Jadi 17. Sudah ditulis nomor 1? Tinggal kamu tambahi arsirannya, terus ditulis bagian-bagiannya ini ya. Setelah itu ditulis. Sudah belum? Sudah? Belum. Terus ngerjakannya di buku tulis. Di lembarannya itu aja, biar nggak gambar ulang ya. Di lembarannya itu aja, nggak apa-apa. Cukup kok insya Allah. Kan hanya ini aja pembahasannya, ini saja kok. Kalian nggak perlu gambar ulang ya, langsung ditambahkan. Oke, Ustazah, cukup ya untuk yang nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2, silakan disimak yang nomor 2. Nomor 2,
Saudara minta tolong dibaca yang keras, Mas Ahnaf. Ahnaf, dibaca yang keras. Nomor 2 soalnya. Budi memegang angka 61%. Dinda memegang angka 0,7. 0,7. Ade memegang angka 0,68. Dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka diminta berbaris sesuai urutan angka yang mereka pegang. Apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar, maka yang berada tepat di belakang Ade adalah. Ya, terima kasih Mas Ahnaf. Nah, kita coba ini ya, dipahami lagi. Coba, Budi memegang angka 61%. Jadi ada kartu angka gitu anak-anak ya, kemungkinan ceritanya itu. Ada kartu angka, tulisannya 61%, 0,7, 0,68, dan 5/9. Nah, kartu-kartu itu dipegang oleh 4 anak, yaitu Budi, Dinda, Ade, sama Yuda. Budi itu pegang angka yang kartu yang bertuliskan 61%. Dinda megang yang 0,7, Ade megang yang 0,68, Yuda megang yang angka 5/9. Terus mereka itu disuruh baris, ayo baris, urut barisnya sesuai urutan ya, angka yang sudah dipegang. Mulai dari yang mana, Us? Mulai dari yang terbesar gitu. Disuruh baris. Nah, berarti intinya di soal cerita ini kamu disuruh ngapain sih? Disuruh menjumlahkan, apa mengurangi, apa mengali, apa membagi, apa mengurutkan? Iya, pinter, hebat. Mengurutkan ya, diminta untuk mengurutkan. Jadi kalian diminta untuk mengurutkan anak-anak. Mengurutkan mulai dari yang terbesar. Nah, karena ini bentuk angkanya itu berbeda-beda. Ada yang persen, ada yang desimal, ada yang pecahan. Maka kalau kita langsung mengurutkan bentuknya beda gitu kan ya bingung ya. 61% sama 5/9 itu besaran mana kan ya bingung. Akhirnya harus kita samakan dulu. Jadi kita samakan dulu semua pecahannya ini, kita samakan menjadi bentuk pecahan desimal saja ya supaya mudah. Sebenarnya nggak harus desimal sih. Tapi karena ini banyak yang desimal, kan yang desimal ada 2 itu. Punya Dinda sama Ade sudah desimal. Maka kita jadikan pecahan desimal saja ya, biar mudah. Nah, ini Usada ke ataskan supaya kelihatan yang Yuda. Nah, sudah nih. Jadi, Budi itu 61%. Kemarin waktu semester 1, Ustadzah Vita, Ustadzah Ati sudah menjelaskan. Artinya persen itu apa sih? Per 100. Iya, hebat. Artinya persen itu per 100. Jadi kalau 61% berarti maksudnya adalah 61/100. Atau kalau kita ubah jadi desimal berarti 0,61. Masih ingat tak cara mengubah ke desimal? Yang paling mudah itu caranya gimana? Dari 61% kan awalnya 61 gini, komanya itu di belakang, nah awalnya. Karena aslinya itu 61,0 itu sama dengan 61. Nah kan komanya di belakang. Karena per 100, maka komanya itu maju 2 angka. Jadi maju 1, terus maju lagi 2. Nah, karena sudah maju 2 angka, tinggal depannya nambahi 0. Jadinya 0,61 gitu. Itu paling mudah ya. Ada cara lain, ada. Pakai itu pembagian bersusun itu, porogabit itu. Tapi yo daripada pakai porogabit tuh nggak ada yang paling mudah kok ya. Pakai ini aja paling mudah ya. 0,61. Nah,
Sudah jadi pecahan desimal. Sekarang Dinda nggak perlu diubah, wong Dinda sudah memegang angka yang berupa pecahan desimal. Jadi tidak perlu diubah ya. Jadi tetap 0,7. Ade juga gitu. Angka yang dipegang Ade sudah berbentuk desimal, jadi tidak perlu diubah. Yang perlu kita ubah selanjutnya adalah angka yang dipegang oleh Yuda. Yuda itu memegang angka 5/9, anak-anak. Nah, 5/9 itu kalau dijadikan desimal kan ini 0,55555 dan seterusnya ya. Kamu ingat nggak caranya pecahan bersusun 5/9? Coba, ini Usada nggak pakai pulpen soalnya sih. Tak pakai kotak-kotak aja ya. Bentar. Saya taruh di sini. Nah, gini ya. Berapa tadi? 5 dibagi 9. Misalnya ini pembaginya ya. Ini pembaginya. Nah, ini nanti jawabannya di sini. Sorry. Nah, gini. 5 dibagi 9 bisa enggak? Enggak bisa, berarti 0, ya. Nah, terus 0, di sini ditambahi 0 ya, 50. Di atasnya 0, Nah, sekarang 50 dibagi 9. Berapa 50 dibagi 9 itu? 9 kali berapa? Ada yang mendekati 50. 9 kali 5. Berapa hasilnya 9 kali 5? 45. Terus dikurangi ya. Nah, udah 50 dikurangi 45 berapa? Sisa 5 ya. 5 kan? Nah, 5 dibagi 9 nggak bisa. Berarti tambah 0 lagi. Begitu terus. Oh, 9 kali 5 lagi. Hasilnya berapa? 9 kali 5? 45. Nah, 45 dikurangi ya. Dikurangi. Kan gitu ya bersusunnya. Nah, terus 5 lagi. Nah, ini 5 lagi. Nah, gitu terus anak-anak sampai gitu terus akhirnya kan ini kan 5 dan seterusnya, gitu kan ya. Gitu. Nah, karena hasilnya itu 0,5555 dan seterusnya, maka kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi setelah koma itu hanya ada 2 angka ini. Nah, masih ingat pembulatannya? Kalau belakangnya itu 5, 6, 7, 8, 9, maka masuk ditambah 1. Jadi yang awalnya 5555 jadi 56 gitu ya. Jadi 0,556. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita urutkan anak-anak. Kan sudah jadi pecahan desimal semua tuh. Ya. Maka kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar siapa ya? Ini yang terbesar ya. Coba kita mulai dari depannya dulu. Depannya kan 0. Ini kan 0, 0, 0, 0. Berarti sama semua. Setelahnya 0 berapa? 6. Terus yang punyanya Dinda 7. Punyanya Ade 6. Punyanya Yuda 5. Berarti yang paling besar punyanya siapa? Dinda. Berarti Dinda ini kamu taruh di sini. Dinda. Nah, gitu yang paling besar. Setelah Dinda urutannya siapa? Yang Budi ini 61, Ade 68. Berarti besaran mana? Budi apa Ade? Ade. Ya, berarti habis Dinda terus Ade. Setelah Ade baru Budi. Baru yang terakhir Yuda. Karena Yuda ini 0,56 ya. Yang paling kecil, yang lainnya loh besar-besar. Ini 7, ini 68, 61. 7 itu sama dengan 0,70 ya. Gitu.
Ya, nah pertanyaannya tadi apa anak-anak? Siapa yang berada tepat di belakang Ade? Berarti setelahnya Ade. Siapa setelahnya Ade? Budi. Gitu. Paham? Yang nomor 2, silakan ditulis. Nomor 2, silakan ditulis. Sambil nulis, kalau ada yang belum paham, boleh tanya, ya. Boleh tanya. Kalau kalian ini boleh ini ya, kita santai ya, boleh sambil minum. Kalau punya cemilan boleh sambil nyemil Ustazah, boleh. Oh, cocok itu Ustazah Vita. Cocok itu boleh biar enggak ngantuk ya Ustazah Biar nggak Atik ngantuk ya. Us ya. Soalnya siang-siang gini biasanya waktunya boci kalian boleh biasanya. sambil mandi Ustazah, enggak boleh kalau itu yang bener aja, masuk sambil mandi, lah kelihatan semua. Boleh sambil kom-kom Ustazah, sembarang. Pokoknya enggak kelihatan auratnya. Tapi boleh ke bathroom ya Us, misalkan pipis, boleh. Masa nanti Pipis di situ. ngompol. Iya. Pakai pampers ta. Boleh ya, sambil ngemil boleh anak-anak. Silakan disiapkan cemilannya. Mau punya cemilan apa di situ, Mada? Punya cemilan apa? Bandeng paling Us, bandeng presto. Itu gak cemilan itu namanya. Apa udang kecil tak, Mada? Krik-krik. Enak itu ya. Dianu peyek. Dijadikan peyek. Kiza punya cemilan apa? Usada punya ini nih. Kelihatan? Enggak? Kelihatan. Apa yo? Apa? Jamur. 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 Enak sekali jamur. Apa? Kayak Tepat. Hah? Jajan. Ayo jajan apa kok? Usus mau makan kayaknya. Usus. Keripik usus. Enak. Taus. Minta. Nah, silakan di-download ya. Saya tak foto ya. Bayang no. Ahnaf dilarang nyemil. Tambah cempluk nanti kamu, Naf. Tambah endut aja itu. Boleh silakan, ambil minumnya dulu. Ambil cemilannya dulu. Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya jangan kertas soalnya dimakan nanti. Kraus-kraus, dadak nomangan soalnya kertas. Udah ini nomor 2? Udah. Alhamdulillah. Sekarang yang nomor 3. Coba dibaca yang keras nomor 3. Sebentar, sudah urutkan Mbak Jihan. Silakan dibaca yang keras nomor 3. Jihan. Di unmute dulu, Nak. Ya, dibaca yang keras nomor 3. Andi mendapat kue 5/6 bagian dari dan Susi mendapat 6 dari
bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar ada. Ya, stop sampai situ saja. Oke, coba perhatikan nomor 3. Jadi ada kue. Nomor 3 itu maksudnya gini, ada kue. Andi itu dapat kuenya 5/6 dari kue itu. Susi dapat 6/7 dari kue itu juga. Jadi kuenya sama. Kalau kuenya sama itu kira-kira ukurannya kan ya sama ya. Gitu. Nah, kalian disuruh untuk mencentang anak-anak, dicentang. Pernyataan mana dari 4 pernyataan ini yang benar dan yang salah. Jadi misalnya pernyataan yang pertama, Andi mendapatkan kue lebih banyak, betul apa salah? Kalau betul ya dicentang betul, kalau salah ya dicentang salah. Jadi nyentangnya salah satu ya, enggak keduanya. Terus nanti pertanyaan kedua juga gitu sama, dicentang benar atau salah sampai pertanyaan yang keempat. Nah, kira-kira kalau kamu ada persoalan seperti ini, kalian tuh sama saja disuruh ngapain sih? Disuruh mengurutkan, apa disuruh membandingkan, apa disuruh menjumlahkan? Membandingkan. Iya, hebat. Membandingkan. Bandingkan 5/6 sama 6/7. Ini loh besaran yang mana? Aslinya pertanyaan nomor 3 itu cuma gini, bandingkan 5/6 dan 6/7. Aslinya cuma gitu tok, tapi dibikin seperti cerita. Nah, soalmu besok juga gitu ya. Jadi enggak langsung bandingkan gitu, enggak, tapi dibikin cerita seperti ini. Tapi aslinya ya disuruh membandingkan. Nah, sekarang kita membandingkan ya 5/6 dan 6/7. Cara membandingkan ada 2 anak-anak. Yang pertama yaitu dengan cara menyamakan penyebut. Ya, menyamakan penyebut. Jadi ini, coba kita pakai cara yang pertama dulu, menyamakan penyebut. Andi tadi kan 5/6, Susi 6/7. Nah, kita samakan nih penyebutnya. Andi kan penyebutnya 6, Susi penyebutnya 7. Masih berbeda kan? Kalau penyebutnya berbeda tidak bisa dibandingkan. Harus disamakan dulu. Menjadi 42. Dari mana Usada kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada 42? Ambil bilangan yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 7. Kan 42. 6 kali 7. Ya, 42. Atau kamu boleh pakai cara KPK. Nah, kalau kamu nggak mau pakai perkalian, ya boleh pakai cara KPK. Misalnya gini. Salah. Nah, ini kita pakai KPK. Yang di sini adalah bilangan prima. Cek gede nih tulisannya Ustazah ini. Sampai gak cukup. Salah. Nah, bilangan prima. Yang di sini adalah berapa itu? 6 sama 7. Kita cari KPK-nya. Apakah betul hasilnya 42 ya? Dibagi berapa anak-anak? 2 ya. Masih ingat kan cara mencari KPK? 6 dibagi 2 berapa? 3. 7 dibagi 2? Nggak bisa, berarti ditulis tetap 7. Nah, selanjutnya dibagi berapa lagi bilangan prima setelah 2? 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 7 dibagi 3? Nggak bisa, tetap 7. Terus dibagi berapa lagi? 7. Yang sudah 1 tetap 1. 7 dibagi 7 berapa? 1. Nah, karena sudah sama-sama 1, maka yang bilangan prima ini dikalikan anak-anak. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 7 berapa? 42. Nah, ini sudah jadi 42. Ini 42. Ya. Nah, sekarang gimana caranya menentukan atasnya? Ini atasnya Usada hilangi dulu. Nah, cara menentukan pembilangnya gimana caranya? Ini 42 dibagi 6 berapa anak-anak? 7. 7 dikalikan 5 berapa? 35. Nah, yang bawah juga sama. 42 dibagi 7 berapa?
Berapa 42 dibagi 7? 6. 6 dikali 6 berapa? 36. 36. Nah, ini Ustazah tulis 36. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua pakai apa Ustazah? Pakai perkalian silang. Cara yang kedua, ya. Masih ingat perkalian silang? Masih. Jadi kalau pakai perkalian silang gini, misalnya ini 5/6, ya. Mau dibandingkan sama 6/7, maka dikalikan silang ya. 5 kali 7 sama berapa? 6 kali 6 gitu ya. Ini 5 kali 7, yang di sini 5 kali 7, yang di sini 6 kali 6. Nah, gitu 6 kali 6. Jadinya kan 35 sama 36 ya, gitu. Terserah mau pakai cara yang mana ya. Tuh. Nah, kalau sudah sama penyebutnya baru bisa dibandingkan. Oh, Andi itu dapat 35, Susi dapat 36 bagian. Berarti yang mendapatkan bagian lebih banyak siapa? Andi apa Susi? Susi. Nah, sekarang diingat-ingat nih di pikirannya. Susi dapat bagian lebih banyak. Sekarang kita jawab ini. Andi mendapatkan kue lebih banyak. Betul apa salah? Salah. Berarti dicentang salah. Terus yang kedua, Susi mendapatkan kue lebih banyak. Betul apa salah? Benar. Berarti dicentang benar. Yang ketiga, Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Betul? Salah. Nah, centang salah. Yang keempat, Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Betul. Karena tadi ini Susi mendapat bagian lebih banyak. Otomatis Andi pasti lebih sedikit. Nah, ini benar ya. Gitu. Jadi aslinya itu kamu itu hanya disuruh membandingkan dua pecahan aja, Nak. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, sudah itu tok. Tapi pertanyaannya ada 4, bentuknya cerita, gitu ya. Sudah ditulis? Sudah. Kalau yang kotak-kotak kan kamu nggak perlu gambar kotak-kotaknya, cukup nulis ini aja ya. Yang ditulis yang itu aja. Sudah ya? Oke. Hah? Belum? Siapa yang belum? Udah ya? Oke, sudah. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4, saya turunkan dulu. Bagus ya stiker Anton ya. Perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut ini. Nah, stikernya ini ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9. Ada 9. Ya, saya tanya, stiker yang ini bentuknya apa? Segi 8. Segi 8. Kita hitung ya sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya betul, segi 8. Yang hijau ini bentuknya apa? Persegi ya. Yang lingkaran ini warna ungu. Ada berapa yang lingkaran? 2. Ada 2. Yang oval atau elips ini ada berapa? 2. 2 juga. Terus yang bintang ada berapa? 1. Nah, sekarang kita jawab ya. Pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Dipilih anak-anak. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Kok ada sepertiga ada di sini? Wong stikernya itu loh utuh semua, nggak ada yang digunting-gunting gitu ya. Nah, maksudnya sepertiga itu gini anak-anak, yang bentuk segi 8 itu ada berapa sih? Tadi yang bentuk segi 8 ada berapa ini? 3. Ada 3. Dari berapa jumlah stiker Anton semuanya? 9. Berarti bisa kita tulis stiker segi 8-nya itu adalah
3/9. Artinya 3 stiker segi 8 dari 9 stiker seluruhnya. Ya, itu. Jadi bisa kita tulis 3/9. 3/9 itu kan bisa disederhanakan ya anak-anak. Yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3. Jadi hasilnya 1/3. Gitu. Nah, berarti stiker segi 8-nya Anton itu adalah 1/3 anak-anak. 1/3 dari semuanya. Berarti betul atau enggak ya pernyataan yang pertama ini ya? Betul. Betul. Ya, 1/3 stiker milik Anton berbentuk segi 8. Kan betul? Betul, dicentang. Benar, gitu ya. Nah, yang kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Betul apa salah ya? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Bintang juga sedikit. Soalnya yang sedikit itu ada 2, yaitu persegi dan bintang. Perseginya ada 1, ya kan? Bintangnya juga ada 1. Jadi pernyataan yang kedua ini adalah salah. Harusnya pernyataan yang benar gimana? Stiker Anton yang paling sedikit berbentuk persegi dan bintang. Gitu. Ya, itu baru benar. Oke, jadi ini salah anak-anak ya. Jangan keliru. Loh ya betul loh, persegi kan juga sedikit. Iya, tapi kan nggak hanya persegi saja, kan ada bintang juga sedikit gitu ya. Tuh. Jadi pernyataan ini salah. Sudah ditulis? Sudah. Oke. Sudah lanjutkan. Next, nomor 5. Nah, coba dibaca yang keras. Siapa ya? Yang dari tadi belum dengar suaranya. Ustazah Vero. Vero, ayo Roko. Dibaca yang keras ini. Perpustakaan. Mas Vero. Bisa di-unmute, nak. Vero bisa dengar Ustazah Vita? Vero ya, Us ya. Kayaknya nge-freeze ya. Enggak, Kayaknya Us. Ini memang seringnya kayak gini, Us, kalau di kelas, Us. Gitu, Us. Ganti. Padahal itu ada anaknya di situ ditutupi, Us. Ganti. Mada, ayo dah. Baca dah. Vero nggak nyaut, Mada. Wis Mada aja. Baca. Ya, Mada aja. Pustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid sebanyak 30%. Adalah buku cerita fiksi 0,25, buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Saya ulangi ya. Jadi ini perpustakaan sekolah itu dapat sumbangan buku anak-anak dari orang tua siswa. Bukunya tuh macam-macam. Ada buku cerita fiksi, ada buku apa lagi tuh? Buku pelajaran, ya. Ada buku apa lagi? Ensiklopedia. Nah, semua buku-buku itu kalau dijadikan satu itu kita anggap sebagai satu kesatuan utuh ya. Kalau utuh itu berarti sama dengan berapa bagian anak-anak? Satu bagian ya, satu bagian utuh. Misalnya gini, Ustazah punya semangka bulat. Belum tak pecah-pecah, belum diiris sama Ustazah semangkanya. Nah, itu artinya masih satu bagian utuh. Kalau sudah diiris sama Ustazah itu berarti sudah
enggak satu bagian lagi ya gitu. Jadi kalau masih utuh itu satu bagian. Sama dengan sumbangan buku-buku ini. Sumbangan buku-buku ini sebelum dipecah-pecah sesuai dengan jenis bukunya. Oh, ini yang cerita fiksi. Oh, ini yang buku pelajaran. Oh, ini yang ensiklopedia. Nah, sebelum dipecah-pecah seperti itu, semuanya itu dianggap satu kesatuan utuh atau satu bagian. Ya, diingat-ingat. Dan sekarang sudah lanjutkan ceritanya. Setelah sumbangan buku-buku itu dikumpulkan jadi satu, terus dibedakan anak-anak, dipilah-pilah. Mana yang buku cerita fiksi, ternyata ketemu sebanyak 30%. 30% itu berapa buku, Ustazah? Nggak ngerti, pokoknya 30%. Habis itu yang termasuk buku pelajaran itu 0,25. Terus yang termasuk buku ensiklopedia nggak tahu berapa, pokoknya itu sisanya. Sisanya itu termasuk buku ensiklopedia. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bagian yang merupakan buku ensiklopedia itu. Kan belum diketahui tadi. Nah, itu yang kita disuruh ngitung. Nah, karena pilihannya ini adalah bentuknya pecahan biasa, maka yang belum pecahan biasa kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 30% itu kita jadikan pecahan biasa. Nanti 0,25 juga kita jadikan pecahan biasa ya. Jadi kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Nih, buku cerita fiksi, awalnya 30%. Tadi 30% itu maksudnya adalah 30/100 kan? Ya, persen itu adalah per 100. Kakak di sekolah. Nah, ini 30% itu 30/100. Kalau disederhanakan, jadi 3/10. Kok bisa jadi 3/10? Ayo, menyederhanakannya dibagi berapa ya kira-kira 30/100 itu? 10. Dibagi 10. 30 dibagi 10 kan hasilnya 3. Terus 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadinya 3/10. Sip, pinter. Terus yang kedua, buku pelajaran. Buku pelajaran ini 0,25 anak-anak. Coba dilihat. Kalau di belakang koma itu ada 2 angka, maka sama dengan per 100. Jadi 25/100. Disederhanakan menjadi 1/4. Ya, jadi dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4 gitu. Sudah jadi pecahan biasa. Yang cerita fiksi jadi 3/10, yang buku pelajaran jadi 1/4. Nah, sekarang gimana caranya mencari buku ensiklopedia itu? Dikurangi anak-anak. Jadi dikurangi ya. Yang awalnya satu bagian utuh tadi itu dikurangi. Cerita fiksinya 3/10, dikurangi lagi buku pelajarannya 1/4 gitu ya, dikurangi. Ini pembilangnya Ustazah delete dulu. Nanti kita selesaikan sama-sama. Nah, gini ya. Nah, dikurangi. Setelah dikurangi 1/1. 1/1 itu kan 1 ya. Dikurangi 3/10, dikurangi lagi 1/4. Nah, ini kan penyebutnya ada 1, ada 10, ada 4. Berarti masih berbeda penyebut kan? Kita harus menyamakan dulu anak-anak. Kita menyamakannya pakai bilangan prima. Pakai bilangan prima. Pakai ini tabel kotak-kotak ya, pakai KPK. Nah, ini tabel kotak-kotaknya 1, 10 sama 4. Kita bagi dengan 2 ya. Yang 1 tetap 1. 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. Ini Ustazah hapus dulu biar nggak bingung. Nah, gini ya. 10 dibagi 2 berapa? 5. 4 dibagi 2 berapa? 2. Ya, 4 dibagi 2, 2. Selanjutnya dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi masih bisa ya. Nah, yang 1 tetap 1. 5 dibagi 2 nggak bisa Ustazah, berarti tetap 5. Ya, 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2.
1. Terus dibagi berapa lagi di sini berarti? 5. 5. Enggak 3 ta? Enggak dibagi 3 ta? Enggak loh, wong ini ada 5 ya. Kan kalau dibagi 3 enggak bisa. Nah, ini yang 1 tetap 1. 5 dibagi 5, 1. Ini 1 tetap 1. Nah, karena sudah 1-1 semua, maka kita kalikan yang bilangan prima ini anak-anak. Yang bilangan prima ini, nah kita kalikan. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 5 berapa? 20. 20. Maka di sini penyebutnya jadi 20, 20, 20. Nah, sekarang ngisi pembilangnya. Ngisi yang atas nih gimana caranya? Ayo. 20 dibagi 1. Berapa? 20 dibagi 1. 20. 20 dikalikan 1 ya tetap 20. Nah, ya. Yang kedua, 20 dibagi 10. 2 kali 3. 6. 6. Oke, yang ketiga, 20 dibagi 4. 5. 5 kali 1. 5. 5. Nah, setelah itu dikurangi anak-anak. 20 dikurangi 6 berapa? 14. 14 dikurangi 5 berapa? 9. Maka hasilnya adalah 9/20 bagian. Yang mana jawabannya? Yang B. Ya, 9/20 bagian. Mau ditulis? Ya. Ya, silakan ditulis. Sudah, nunggu temennya yang belum. Sudah ya. Sekarang kita ke nomor 6. Oh, nomor 6 ini sama seperti yang tadi anak-anak ya. Cuma beda pertanyaan. Nah, kalau tadi Budi, Dinda, Ade sama Yuda angkanya sama kan kayak gini. Tapi tadi itu pertanyaannya urutkan mulai dari yang terbesar. Nah, ini urutkan mulai dari yang terkecil. Jadi yang terkecil. Mulai dari yang terkecil. Nah, caranya sama ya, seperti tadi. Nggak usah ditulis lagi ya. Kan sama seperti tadi. Tinggal urutannya dibalik. Mulai dari yang paling belakang. Ya. Jadi Yuda dulu, Budi, Ade, baru Dinda. Kalau tadi kan urutannya Dinda, Ade, Budi, Yuda. Nah, sekarang dibalik karena dari yang terkecil. Yuda, Budi, Ade, Dinda. Jadi jawabannya yang A. Ya, Yuda, Budi, Ade, Dinda. Jawabannya yang A ya. Nggak usah ditulis lagi ya. Tinggal nulis ini aja, urutan mulai dari yang terkecil ini aja. Kan caranya yang atas sama seperti yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya? Enggak. Gitu. Duduk pulsa sintek. Oke, sudah ya. Sekarang saya lanjutkan nomor 7. Waktunya kurang 4 menit. Berarti 1 soal saja, nomor 7 saja, setelah itu yang lainnya kita bahas pekan depan ya. Coba ini, perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut. Maksudnya penjumlahan 5 angka itu gimana sih, Us? Ini loh ada 5 digit anak-anak. 3, ini kan 31.732, berarti kan angkanya ada angka 3, 1, 7, 3, 2. Berarti ada 5 angka. Terus ditambah 6, 8, 2, 6, A.
Nah, ditambah 5 angka lagi. Gitu. Jadi ada 2 bilangan 5 angka dijumlahkan. Tapi digit yang terakhir, yang bilangan kedua ini ada A-nya, anak-anak. Nggak tahu A itu berapa bilangannya, nggak ngerti. Ya, nah ini pertanyaannya. Berapa nilai A yang harus kamu ganti? A ini harus diganti bilangan berapa ya? Supaya hasil penjumlahannya itu jadi bilangan 6 angka. Oh, kalau dijumlahkan itu jadi bilangan 6 angka, gitu. Nah, ini ada kotak-kotaknya, kamu dibantu ini. Apakah kalau A itu diganti angka 6, itu apakah bisa jadi bilangan 6 angka atau tidak bisa? Nah, itu nanti dicentang. Ya. Nah, dicentang bisa atau tidak. Begitu juga kalau A-nya diganti 7, bisa enggak ya dicentang? Bisa atau tidak? Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Nah, ini jika A-nya diganti 6, ya, maka bilangannya kan jadinya ini 31732 ditambah 68266. Itu kalau A-nya diganti 6. Nah, coba kamu jumlah. Betul nggak ini jawabannya Ustazah? 99998 ini. Coba BE Ustazah yang salah. Coba kamu jumlahkan. 31732 ditambah 68266. Betul apa salah? Salah. Hah? Salah. Salah. Yang betul berapa? 999. 999. Iya tah? 2 ditambah 6 ini kan 8, Mas. Sama. Benar. Iya, benar. Ya, benar. Berarti jawabannya Ustazah betul ya ini ya. 99998. Nah, 99998 ini hasil penjumlahannya berapa angka ini anak-anak? 99998. 5 angka. Nah, yang ditanyakan tadi berapa angka? Pertanyaannya supaya hasil penjumlahannya bilangan 6 angka. 6 angka ini Ustazah kasih merah-merah ya. 6 angka. Berarti kalau A-nya diganti 6 tidak bisa menghasilkan 6 angka, hanya 5 angka saja karena hasilnya 99998. Berarti dicentang tidak gitu. Paham? Paham maksudnya? Nah, sekarang kalau A-nya diganti 7. Kalau A-nya diganti 7. Nah, ini. Jika A7, maka penjumlahannya jadi ini anak-anak. 68267. A-nya kan yang terakhir tadi ya. Nah, hasilnya ternyata 99999. Masih 5 angka. Berarti jika A-nya 7, maka tidak bisa menghasilkan 6 angka. Jadi dicentang yang tidak bisa. Sekarang kita cek kalau angkanya A-nya itu diganti 8. Nah, kalau A-nya diganti 8, penjumlahannya jadi 100.000. Ya, 100.000. 100.000 itu berarti kan 6 angka ya. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Loh, jadi 6 angka. Nolnya ada 5. Ya, jadi 6 angka. Berarti berhasil. Nah, berarti A-nya 8 ini bisa menjadi bilangan 6 angka dicentang yang bisa. Sekarang kalau A-nya 9. Nah, kalau A-nya diganti 9, maka ini jadinya 68269. Nah, hasilnya 100.001. Sama 6 angka juga. Berarti berhasil. Nah, maka jika A-nya 9 dicentang bisa menghasilkan bilangan 6 angka maksudnya. Gitu ya. Jadi centangannya ini ya. Nah, centangannya ini kalau 6 nggak bisa, hanya bisa jadi 5 angka. Kalau 7 juga nggak bisa jadi 6 angka, hanya bisa jadi 5 angka saja. Ternyata kalau A-nya 8 bisa jadi 6 angka dan A-nya 9 juga bisa jadi 6 angka. Ini pembuktiannya atau caranya ya.
Tuh, silakan ditulis dulu. Atau sudah selesai nulisnya? Belum. Nah, silakan ditulis dulu sebelum Ustazah akhiri. Sudah habis cemilannya? Yang ini juga ditulis ya ini ya. Hasilnya ya. Sudah selesai? Belum. Belum. Keempat. Sudah ya? Belum. Belum. Sudah. Nah, ini nanti videonya, video recordnya ini kan sudah record. Nanti Ustazah taruh di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Di lokernya AKM. Di Google Classroom kan ada loker AKM ya? Iya. Ada loker AKM, ada loker matematika, ada loker IPA, ada loker tematik, ya kan? Ada loker kemuhammadiyah. Nah, Ustazah taruh di loker AKM nanti ya. Kalian boleh putar lagi di sana kalau ada yang belum paham ya. Oke, itu aja dari Ustazah Vita. Ustazah cukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami. Waktu 1 jam cuma dapat 7 soal, Ustazah enggak apa-apa ya. Yang penting pelan-pelan ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.